Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semua? Sehat? Sehat, Bu. Coba Anda perhatikan di sekitar tempat duduk Anda masing-masing. Apakah sudah rapi dan sudah bebas dari sampah? Rapi, Bu. Lalu, Bagaimana Anda semua? Sudah bisakah pembelajaran hari ini kita mulai? sudah, Bu. Kalau begitu, Anda fokus ya pada kegiatan pembelajaran kita. Jangan ada yang melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran kita. Adakah yang bisa hadir dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Hadir semua, Bu. Kalau begitu, kita akan mulai. Andriani, Hadir, Bu. Mukmira Yuniska, Hadir, Bu. puji syukur alhamdulillah, marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang muslim, silakan untuk membaca Al-Fatihah, istighfar dan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Dan bagi yang non muslim, silakan untuk menyesuaikan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang masih ingat? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Silakan Adriani. Kita kemarin belajar tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Siapa yang berperan dalam merumuskan Undang-Undang Dasar 45? Ya, Bu. Silakan, Fatina. Para anggota BPU PKI. Nah, sekarang siapa yang mengesahkan Undang-Undang Dasar 45? Ya, Adriani. Para anggota BPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya. Nah, dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dua paham yang berbeda. Paham apa saja itu? Silakan, Fatina. Paham nasionalisme di mana menginginkan negara Indonesia terbentuk menjadi negara nasionalis atau kebangsaan. Kemudian adanya paham agama yang menginginkan negara Indonesia terbentuk dengan mendasarkan satu agama. Nah, pada Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh anggota PPKI memakai paham apakah di dalam undang-undang tersebut? Silakan. Paham nasionalisme. Atau dalam pertimbangan apakah sehingga Undang-Undang Dasar tersebut disahkan dengan paham nasionalis? Bu. Ya. Jadi itu atas dasar pertimbangan bahwa wilayah Indonesia terdiri dari masyarakat yang majemuk, yang mana bangsa Indonesia tidak hanya terdiri dari satu agama saja, melainkan banyak agama di Indonesia. Maka dari itu, jika negara dibangun atas dasar satu agama saja, maka akan berpotensi menjadi memicu konflik, karena tentu masyarakat agama lain juga merupakan warga negara Indonesia merasa dirinya dinomorduakan sebagai sesama masyarakat Indonesia. Ya, bagus Anda semua. Jadi itulah bentuk pembelajaran kita pada minggu lalu. Sekarang tentu Ibu akan bertanya kepada Anda semua. Tentunya Anda tahu kan terkait dengan isu pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan? Tahu, Bu. Nah, sejak dicanangkannya isu pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan oleh pemerintah pusat telah menimbulkan beragam komentar dari berbagai pihak di Indonesia. Komentar itu datang dari Edi Mulyadi. Edi Mulyadi mengatakan bahwa Kalimantan bukanlah wilayah yang cocok untuk dijadikan sebagai ibu kota negara karena menurutnya Kalimantan itu merupakan tempat yang sepi dan jarang penduduk. Nah, Edi Mulyadi mengistilahkan wilayah Kalimantan ini dengan tempat jin untuk anak. Dari pernyataan Edi Mulyadi ini menimbulkan beragam komentar dari berbagai pihak termasuk dari masyarakat Kalimantan itu sendiri. Masyarakat Kalimantan merasa bahwa Edi Mulyadi ini telah menghina wilayah mereka, sehingga mereka menuntut Edi Mulyadi diproses secara hukum. Nah, menurut Anda semua, mengapa pernyataan dari Edi Mulyadi ini dapat menimbulkan konflik? Bu, silakan. Karena kita hidup dalam masyarakat yang beragam, Bu. Ya, benar sekali Adriani. Karena pernyataan dari itu memang sangat berpotensi sekali untuk menimbulkan konflik bagi masyarakat yang beragam. Seharusnya sebagai individu yang hidup dalam masyarakat yang beragam, kita harus mampu untuk memahami keberagaman dengan baik. Contohnya, kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan atau mengeluarkan suatu pernyataan. Apakah tindakan atau pernyataan yang kita lakukan tersebut berpotensi untuk menimbulkan konflik, menimbulkan perselisihan, atau menimbulkan perasaan penghinanya suatu kelompok atau individu lain. Nah, jadi tampak di sini bahwa sangat penting bagi masyarakat yang hidup dalam keberagaman untuk dapat memahami keberagaman dengan baik. Bagi bangsa Indonesia telah dijadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan dan keempat sebagai rambu-rambu atau pengingat bagi masyarakat bangsanya dalam memandang keberagaman. Jadi bagi masyarakat Indonesia keberagaman itu dipandang sesuai dengan makna yang terkandung dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan
materi keberagaman sara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dalam memahami tentang materi terkait keberagaman sara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ini, kita akan membahas terkait 3 submateri. Submateri tersebut ialah submateri yang akan kita bahas ialah keberagaman masyarakat Indonesia, arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dan perilaku toleran dalam keberagaman sara. Nah, ketiga submateri ini akan kita bahas dengan pendekatan pembelajaran saintifik dengan menggunakan metode pembelajaran jigsaw. Metode pembelajaran jigsaw merupakan metode yang menekankan pada kerjasama dalam diskusi kelompok. Dalam metode jigsaw ini terdapat 2 kelompok, yaitu kelompok asal dan kelompok ahli. Kelompok asal adalah kelompok yang pertama kali dibentuk. Masing-masing anggota dari kelompok asal diberikan tanggung jawab untuk membahas satu submateri. Nah, mereka juga diberikan tanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada sesama anggota kelompok asalnya terkait materi yang menjadi tanggung jawabnya tersebut. Adapun kelompok ahli adalah gabungan dari berbagai kelompok asal yang membahas satu materi yang sama. Asal yang membahas materi yang sama ini, mereka bekerja sama satu sama lain untuk menggali dan memperdalam pengetahuannya terkait materi yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, adapun aspek akan dinilai dalam pembelajaran ini ialah aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Aspek sikap yang akan dinilai yaitu terkait dengan sikap sosial dan sikap spiritual. Aspek sikap ini akan dinilai dengan cara mengobservasi perilaku Anda selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, aspek pengetahuan berkaitan dengan keluasan wawasan dan kedalaman pengetahuan yang Anda miliki terkait materi yang kita pelajari. Adapun aspek terkait dengan keterampilan adalah kemampuan Anda dalam menerapkan dalam kehidupan sehari-hari terkait materi yang telah kita pelajari. Nah, adapun manfaat yang Anda dapatkan setelah mengikuti pembelajaran ini ialah yang pertama, Anda mengetahui bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kedua, Anda mengetahui arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga, Anda mengetahui perilaku toleran dalam menghadapi keberagaman sara. Nah, itulah bentuk proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Sampai di sini apakah ada yang akan ditanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada yang akan ditanyakan, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan sekilas terkait materi yang akan kita pelajari. Submateri pertama yang kita pelajari adalah keberagaman masyarakat Indonesia. Bentuk keberagaman masyarakat Indonesia itu ada 4, yaitu keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Keberagaman suku terjadi karena adanya penggolongan individu berdasarkan keturunannya. Dan yang kedua, keberagaman agama. Indonesia mengakui adanya keberagaman agama. Hal ini dapat kita lihat pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan jaminan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dan yang ketiga yaitu keberagaman ras. Keberagaman ras ini terjadi karena adanya penggolongan individu berdasarkan ciri fisiknya. Dan yang keempat yaitu keberagaman antar golongan. Keberagaman antar golongan ini terjadi karena adanya penggolongan individu berdasarkan ciri umum yang dimilikinya, seperti status ekonomi, status sosial, dan status pendidikan. Nah, adapun submateri yang kedua yang akan kita bahas yaitu arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mengapa kita perlu memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika? Karena kita hidup dalam negara kepulauan dan karena kita hidup dalam masyarakat yang beragam. Yang mana kedua alasan ini akan menimbulkan masyarakat Indonesia yang beragam dalam hal suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, apabila masyarakat yang beragam dalam hal suku, agama, ras, dan antar golongan ini tidak diberikan kesadaran dalam memahami keberagaman sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam makna bingkai Bhinneka Tunggal Ika, maka konflik yang mengatasnamakan keberagaman akan mudah untuk terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, adapun submateri yang ketiga yang kita bahas yaitu terkait dengan perilaku toleran dalam keberagaman sara. Menurut Anda semua, bagaimana bentuk perilaku toleran yang dapat kita tampilkan dalam menghadapi keberagaman
mendiskriminasi teman berdasarkan sara. Ya, ada lagi yang saya menambahkan? Nah, selain yang disebutkan Adrian tadi, perilaku toleran tetap kita tampilkan dalam menghadapi keberagaman sara ialah tidak mendiskriminasi teman berdasarkan ciri fisiknya, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan status sosialnya, saling menghargai dan menghormati dalam keberagaman sara, dan menjauhi sifat etnosentrisme dan egosentrisme dalam memandang keberagaman sara yang ada di Indonesia. Nah, itulah bentuk penjelasan singkat terkait materi pembelajaran kita pada hari ini. Sampai di sini apakah ada yang akan ditanyakan? Jika tidak ada yang akan ditanyakan, sekarang kita masuk pada kegiatan pembelajaran kita selanjutnya, yaitu terkait dengan diskusi kelompok dengan menggunakan metode Jigsaw. Pertama, Ibu akan membagi Anda ke dalam beberapa kelompok. Karena materi kita ada 3, maka masing-masing kelompok itu terdiri dari 3 anggota. Sekarang kita akan membagi kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan Anda duduk sesuai dengan kelompok Anda masing-masing. Apakah Anda semua telah duduk dengan kelompok Anda masing-masing? Sudah, Bu. Nah, perkumpulan Anda dalam kelompok masing-masing saat ini dinamakan dengan kelompok asal. Tugas Anda dalam kelompok asal Anda saat ini ialah Anda akan diskusikan sebagai tanggung jawab antara anggota kelompok asal terkait materi yang akan dipelajari. Satu anggota dalam kelompok asal membahas terkait dengan keberagaman masyarakat Indonesia. Satu anggota dalam kelompok asal membahas terkait dengan arti penting memahami keberagaman masyarakat Indonesia, dan satu anggota lagi membahas terkait dengan perilaku toleran dalam keberagaman suku, agama, dan antar golongan. Jadi setiap anggota dalam kelompok asal tersebut membahas satu submateri yang berbeda-beda satu sama lain. Diberikan waktu 5 menit untuk Anda berdiskusi untuk pembagian tanggung jawab antara kelompok asal Anda masing-masing. Baik, Bu. Sudah 5 menit berlalu, apakah seluruh anggota kelompok asal telah memiliki tanggung jawab masing-masing untuk membahas satu materi? Sudah, Bu. Nah, sekarang seluruh kelompok asal membahas terkait materi keberagaman sara dalam masyarakat Indonesia. Silakan duduk pada barisan pertama. Seluruh anggota kelompok asal yang membahas materi terkait arti penting memahami keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Silakan duduk pada barisan kedua. Dan seluruh anggota kelompok asal membahas terkait materi perilaku toleran dalam keberagaman suku, agama, dan antar golongan. Silakan duduk pada barisan ketiga. Nah, apakah Anda telah duduk dalam kelompok asal yang membahas materi yang sama atau sama lain? Sudah, Bu. Nah, sekarang perkumpulan Anda dalam berbagai kelompok asal yang membahas materi yang sama ini disebut dengan kelompok ahli. Tugas Anda dalam kelompok ahli ini ialah Anda saling bekerja sama dan berdiskusi untuk menggali dan memperdalam pengetahuan Anda terkait materi yang menjadi tanggung jawab Anda di kelompok asal. Diberikan waktu 20 menit untuk Anda berdiskusi untuk menggali dan memperdalam pengetahuan terkait tanggung jawab Anda dalam memahami satu materi di kelompok asal tadi dengan sesama anggota kelompok ahli Anda. Di 30 menit waktu untuk berdiskusi dimulai dari sekarang. Baik, Bu. Bisa pertanyaan, Bu? Silakan, kira-kira apakah ada kendala dalam diskusi kelompok ahli Anda? Jadi ini, Bu, kami kurang paham dengan maksud toleran di sini, Bu. Jadi kami kesulitan untuk mengidentifikasi perilaku seperti apakah yang dapat dikatakan sebagai perilaku toleran dalam menghadapi keberagaman sara. Ya, jadi perilaku toleran tersebut adalah perilaku yang saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Contohnya yaitu saat terjadinya mengerjakan ulangan kelas, tangan Anda telah menyelesaikan soal ulangan, namun teman sebelah Anda belum selesai mengerjakan soal ulangan. Nah, perilaku toleran yang dapat Anda tampilkan di sini ialah dengan tetap duduk dengan diam dan tenang agar teman sebelah Anda tersebut dapat mengerjakan soal ulangannya dengan baik. Nah, jika dikaitkan dengan keberagaman sara, perilaku toleran seperti apa yang dapat ditampilkan? Menghormati umat agama lain, Bu, yang ketika sedang beribadah. Ya, bagus Anda. Identifikasi lebih banyak lagi Anda perilaku toleran yang dapat ditampilkan dalam keberagaman sara dengan anggota kelompok Anda. Baik, Bu. Nah, sudah 30 menit berlalu. Sekarang Anda semua kembali kepada kelompok asal Anda masing-masing. Baik, Bu. Apakah Anda telah duduk di kelompok asal Anda masing-masing? Nah, sekarang tugas Anda dalam kelompok asal adalah Anda saling berbagi informasi terkait pengalaman dan pengetahuan yang Anda dapatkan selama berada di kelompok
informasi terkait pengalaman dan pengetahuan yang didapatkan selama berada dalam kelompok tani dimulai dari sekarang. Setelah 30 menit berlalu, sekarang Anda semua dipersilakan untuk membubarkan diri dari kelompok asal masing-masing dan kembali duduk sebagaimana Bapak sebelum dibagi menjadi kelompok. Baik Bu, simpan seluruh buku dan tugas dalam tas. Yang ada di meja hanya satu lembar kertas berbeda saja. Sekarang jawab pertanyaan berikut. Nah, silakan Anda jawab tiga poin pertanyaan ini dalam waktu 10 menit. Bisa bertanya Bu, Ya, silakan. apakah soalnya ditulis atau langsung jawabannya? Tidak usah tulis pertanyaannya yang Anda, langsung tulis jawabannya saja di lembar kertas jawaban Anda. Baik Bu, terima kasih Bu. Selamat Anda. Sudah 10 menit berlalu. Sekarang Anda semua kumpulkan lembar jawabannya di depan kelas. Nah, sekarang kita akan membahas terkait pertanyaan yang telah Anda jawab ini. Nah, sekarang coba Anda jelaskan apa hal-hal yang menyebabkan keberagaman bagi masyarakat Indonesia. Ya, silakan Anda. Yang pertama itu letak strategis wilayah Indonesia yang berada di antara dua samudra dan dua benua yang menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional sehingga juga berpengaruh terhadap budaya Indonesia. Hal ini terjadi karena kedatangan bangsa asing yang berbeda ras ke Indonesia melalui jalur perdagangan tersebut dan kemudian mereka menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa di Indonesia. Yang kedua itu kondisi negara Indonesia berbentuk kepulauan secara fisik terpisah-pisah Bu. Hal ini mengakibatkan terhambatnya hubungan antara masyarakat pulau yang satu dengan pulau yang lain. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam yang berdampak pada perbedaan masyarakatnya Bu. Sekian Bu. Nah, terima kasih Adriani. Sekarang terkait dengan pertanyaan, mengapa masyarakat Indonesia sangat penting untuk memahami beragama dalam tiga yang kita kendalikan? Ya Bu, Ya, silakan ya. karena pertama itu adanya aspek kewilayahan Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang mana masyarakat antar pulau tersebut memiliki suku, agama, ras, dan budaya yang berbeda satu sama lain. Kemudian yang kedua adanya aspek sosial budaya yang diwarnai oleh berbagai macam perbedaan. Kondisi yang demikian dapat menjadikan kehidupan bangsa Indonesia menyimpan potensi terjadi konflik akibat perbedaan. Maka dari itu diperlukannya kemampuan masyarakat dalam memahami keberagaman tersebut dalam Bhinneka Tunggal Ika, yang tujuannya agar potensi terjadinya konflik akibat perbedaan dapat terhindarkan. Ya, bagus Anda. Nah, sekarang solusi apa yang dapat ditawarkan agar dampak negatif dari keberagaman Sarah dapat terminimalisir keadaan di Indonesia? Bu, silakan Adriani. Jadi, solusi yang dapat ditawarkan agar konflik akibat keberagaman dapat terminimalisir di Indonesia adalah dengan menanamkan pada masyarakat Indonesia atau pada generasi muda seperti pada para siswa agar memiliki sifat saling menghargai dan menghormati dalam Sarah serta menjauhi sifat etnosentrisme dan egosentrisme dalam memandang Sarah di luar kelompok atau dirinya. Nah, itulah bentuk pembahasan kita terkait dengan pertanyaan yang telah Anda jawab tadi. Sekarang apakah ada yang ditanyakan terkait materi pembelajaran kita pada hari ini? Ya Bu, Silakan, ya. pertanyaan saya, mengapa melalui bingkai Bhinneka Tunggal Ika masyarakat Indonesia itu dapat memandang keberagaman tanpa menimbulkan konflik? Ya, pertanyaan yang bagus, Mufira. Nah, mengapa masyarakat Indonesia dapat memandang keberagaman tanpa menimbulkan konflik dengan menerapkan prinsip dari Bhinneka Tunggal Ika? Nah, alasannya ialah
prinsip dari makna pendidikan kebalikan itu ialah meskipun kita berbeda-beda, namun kita tetap satu. Jadi jika masyarakat mampu memahami keberagaman sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam makna pendidikan kebalikan tersebut, maka masyarakat Indonesia tidak akan menjadikan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan sebagai pemicu dan konflik. Mereka akan saling menghormati dan menghargai terhadap keberagaman sara yang ada, dan mereka tidak akan memandang rendah kehidupan orang lain yang berbeda dengan kehidupan mereka. Nah, sampai di sini apakah Anda paham dengan penjelasan ini? Alhamdulillah aku. Nah, kepada Anda semua, apakah masih ada yang ingin ditanyakan terkait pada pembelajaran kita hari ini? Tidak, Bu. Jika tidak, marilah kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Coba Anda identifikasi apa saja poin-poin penting pembelajaran yang kita tarik dari materi hari ini. Ya, Bu, silakan. Jadi poin-poin penting yang dapat ditarik dari pembelajaran kita hari ini adalah pertama itu keberagaman masyarakat Indonesia, yang kedua arti penting memahami keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika, yang ketiga itu perilaku toleran terhadap keberagaman sara. Ya, bagus Andrani. Nah, bagaimana bentuk keberagaman masyarakat Indonesia? Ya, Bu. Silakan Pira. Keberagaman dalam hal suku, agama, ras, dan antar golongan. Mengapa kita perlu memahami keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika? Ya, Bu. Silakan ya. Jadi karena kita hidup dalam wilayah negara yang berbentuk kepulauan dan karena kita hidup dalam masyarakat yang memiliki kebudayaan yang beragam. Bagaimana bentuk perilaku toleran? Individu berdasarkan sara, kemudian saling menghormati dan menghargai antar sara. Yang ketiga, menjauhi diri dari sifat etnosentrisme dan egosentrisme dalam memandang keberagaman sara. Bagus Anda semua. Nah, setelah kita mempelajari terkait materi keberagaman sara dalam Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana seharusnya kita berperilaku dalam memandang keberagaman sara dalam kehidupan sehari-hari kita? Silakan Andrani. Yaitu tidak membeda-bedakan individu berdasarkan sara dan tidak memandang rendah individu atau kelompok lain yang berbeda sara dengan kita. Bagus Anda semua. Ibu rasa cukup pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Anda mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran pada minggu selanjutnya, yaitu terkait materi kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Silakan Anda cari literasi terkait materi kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan dan akan kita diskusikan minggu besok di kelas secara berkelompok. Nah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.